Ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal terkait profitability index. Saya akan mengerjakan soal nomor 1. Pak J ditawari 2 buah pilihan bisnis dan ia hanya ingin memilih satu dari kedua tawaran tersebut mutually eksklusif, yaitu membeli perusahaan C atau membeli perusahaan D, di mana cash flow kedua perusahaan tersebut bisa dilihat pada tabel berikut ini. Kemudian untuk membantu agar Pak J mudah memilihnya, coba hitunglah berapa PI masing-masing bisnis tersebut. Jika asumsi biaya modal sebesar 12% per tahun, lalu bagaimana rekomendasi yang diberikan kepada Pak J? Apakah sebaiknya yang memilih membeli perusahaan C atau perusahaan D? Untuk perusahaan C, tahun 0 cash out sebesar minus 1000, tahun pertama cash in sebesar 600, tahun kedua cash in sebesar 525, tahun ketiga cash in sebesar 400, tahun keempat cash in sebesar 300, dan pada tahun kelima cash in sebesar 100. Untuk menghitung PF 12%, saya menggunakan rumus. Rumusnya sebagai berikut: PF sama dengan VF dikali 1 per 1 ditambah I dipangkatkan N, di mana I sama dengan asumsi biaya modal, N sama dengan tahun, VF sama dengan cash in. Nilai-nilai yang ada pada tabel kita masukkan ke dalam rumus. Maka PF sama dengan 600 dikali 1 per 1 ditambah 12% dipangkatkan 1, sama dengan 600 dikali 1 per 1,12 dipangkatkan 1, sama dengan 600 dikali 0,8928, dan hasilnya sama dengan 535,68. Untuk menghitung PF 12% tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima, kita bisa menggunakan rumus yang sama. Setelah PF 12 tahun 2, ketiga, keempat, dan kelima ditemukan, maka jumlah PF cash inflow-nya kita jumlahkan semuanya, sehingga menghasilkan 1486,32. Jumlah PF cash outflow-nya sebesar minus 1000. Tapi untuk menghitung PI, tanda minus pada cash outflow diabaikan atau dihilangkan. Maka PI sama dengan jumlah PF cash inflow dibagi jumlah PF cash outflow sama dengan 1486,32 per 10, hasilnya 1,48632. Selanjutnya saya akan menghitung PI untuk perusahaan D. Perusahaan D tahun 0 cash out sebesar minus 1000, tahun pertama cash in sebesar 100, tahun kedua cash in sebesar 300, tahun ketiga cash in sebesar 375, tahun keempat cash in sebesar 500, dan pada tahun kelima cash in sebesar 700. Untuk menghitung PF 12%-nya saya menggunakan rumus sama seperti perusahaan C tadi. Rumusnya PF sama dengan VF dikali 1 per 1 ditambah I dipangkatkan N, di mana I adalah asumsi biaya modal, N adalah tahun, dan VF adalah cash in. Lalu nilai-nilainya kita masukkan ke dalam rumus, sehingga PF sama dengan 100 dikali 1 per 1 tambah 12% dipangkatkan 1, sama dengan 100 dikali 1 per 1,12 dipangkatkan 1, sama dengan 100 dikali 0,8928. Hasilnya 89,28. Untuk menghitung PF 12% tahun 2, 3, 4, dan 5, kita bisa menggunakan rumus yang sama. Setelah PF 12% tahun 2, 3, 4, dan 5 sudah ditemukan, maka hasilnya kita jumlahkan menjadi jumlah PF cash inflow sebesar 1310,295 dan jumlah PF cash outflow sebesar 1000. Kembali saya ingatkan, untuk menghitung PI, tanda minus pada cash outflow diabaikan atau dihilangkan. Maka PI sama dengan jumlah PF cash inflow dibagi jumlah PF cash outflow sama dengan 1310,925 dibagi 1000. Hasilnya 1,310295. Kesimpulan dan rekomendasi.
Jadi setelah melihat hasil PI untuk masing-masing perusahaan, di mana PI perusahaan C sama dengan 1,48632 dan PI perusahaan D sama dengan 1,310295, maka sebaiknya Pak J memilih perusahaan C karena nilai PI perusahaan C memiliki nilai PI lebih dari 1 dan nilai PI perusahaan C lebih dari nilai PI perusahaan D. Sekian yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.